Selamat datang dan selamat menikmati novel kesayangan Anda. Tolong dibantu subscribe ya channel Febrian X Rere. Terima kasih. Bab 3323. Di luar ruang penyelamatan saat ini, anggota keluarga dekat dari keluarga Ye dan dua pelayan Helena masih menunggu dengan cemas. Semua orang sudah memutuskan bahwa Helena pasti akan mati, jadi semua orang menunggu pesan yang jelas. Ye Zongquan bahkan menginstruksikan Ye Feng untuk segera mengirim video ke kepala pelayan keluarga kerajaan Nordik selama dia yakin bahwa Helena sudah mati, dan kemudian untuk menghapus hubungan. Namun, Ye Feng merasa kurang lebih menyesal di dalam hatinya. Bagaimanapun, Helena, wanita cantik yang penuh dengan cita rasa eksotis, hanyalah objek impian semua pria. Namun, dia tidak pernah bisa menemukan kesempatan untuk mencium Fang Ze, yang benar-benar kejam. Ye Changmin memikirkan sesuatu dan bertanya kepada Ye Zongquan dengan tenang, "Ayah, apakah Anda ingin Cener datang?" Dia mengatakan bahwa Gu Yanzong disembuhkan olehnya, dan tubuh Helena juga merupakan kelainan yang dia temukan sekilas. Mungkin dia bisa selamatkan dia, atau bahkan miliki cara untuk menyembuhkannya. Ye Zongquan melambaikan tangannya, "Tidak." Ye Changmin bertanya dengan bingung, "Mengapa ayah? Jika Cener punya cara, bukankah semua orang akan bahagia?" Ye Zongquan menggelengkan kepalanya dengan kuat, merendahkan suaranya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sama sekali tidak. Tidak peduli metode apa yang dimiliki Cener, metodenya untuk menghidupkan kembali orang pasti sangat berharga. Jelas tidak ada gunanya menyia-nyiakan Helena." Berbicara tentang ini, Ye Zongquan berkata lagi, "Wanita ini telah menyembunyikan penyakit dari keluarga Ye kami, dan itu bukan niat buruk. Mengapa keluarga Ye kami harus menggunakan cara yang begitu berharga untuk menyelamatkannya? Apakah Anda mengeluh dengan kebajikan? Aku, Ye Zongquan, tidak begitu hebat." Kita iklan dulu ya bosku biar gak di-reupload lagi. Di subscribe ya channel Febrian X Rere. Terima kasih. Ye Changmin segera mengerti apa yang dimaksud Ye Zongquan, dan berkata dengan cepat, "Ayah, menurutmu semuanya." Faktanya, Ye Zongquan hanya mengatakan setengah dari pikirannya. Bagian lain dari pikirannya yang tidak dia katakan adalah bahwa metode Ye Chen untuk menghidupkan kembali dan meremajakan orang tidak memiliki kesempatan untuk mengalaminya secara pribadi. Bagaimana dia bisa memberikan kesempatan ini kepada Helena belaka? Sementara keluarga Ye sedang menunggu Helena untuk menetap, pintu ke ruang penyelamat tiba-tiba terbuka. Ye Feng menunduk untuk mengutak-atik telepon. Dia mendengar pintu terbuka. Dia pikir dokter yang keluar, jadi dia tidak mengangkat kepalanya, dan buru-buru bertanya, "Apakah orang itu mati?" Begitu suara itu jatuh, dia hanya mengangkat kepalanya dan melihat orang itu keluar dari pintu dengan jelas. Apa yang membuatnya, dan semua anggota keluarga Ye, termasuk dua pelayan, tidak menyangka bahwa yang keluar dari ruang penyelamatan adalah Helena, yang sudah dijatuhi hukuman mati oleh dokter dan bisa bertahan hingga 1 jam, atau 2. Ternyata Helena, semua orang disambar petir, dan tidak ada reaksi untuk waktu yang lama. Ye Zongquan menatap Helena dengan wajah ngeri, dan berkata, "Helena, kamu, bagaimana kamu?" Helena memandang keluarga Ye di depannya, dan dia juga sangat kecewa, karena dia baru saja melihat wajah keluarga Ye sepenuhnya. Namun, dia juga sangat jelas dalam hatinya bahwa dia berada di tempat pertama dan tidak bisa menyalahkan keluarga Ye karena terlalu realistis. Dan dia tidak bisa memalingkan wajahnya dengan keluarga Ye sekarang, karena dia tahu di dalam hatinya bahwa hanya Ye Chen yang bisa menyelamatkan dirinya sekarang. Bahkan bisa dikatakan bahwa Ye Chen adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan ibunya. Jadi, dia memandang Ye Zongquan, membungkuk dengan hormat, dan berkata, "Terima kasih Tuan Ye atas perhatiannya, saya baik-baik saja." Ye Zongquan benar-benar tercengang. Dia sekarat sekarang. Sekarang dia tiba-tiba berlari keluar dan membungkuk pada dirinya sendiri dan berkata tidak apa-apa. Bukankah ini terlalu ajaib? Hanya ingin tahu, dia tiba-tiba melihat deretan bekas gigi merah di jari tengah kanan Helena, yang membuatnya langsung sadar. Saya bahkan lupa apa yang dikatakan Ye Feng ketika dia datang untuk mengajukan keluhan kepada saya hari itu. Cener memberitahu Helena bahwa dia akan menggigit jari tengah kanannya dalam keadaan darurat, sehingga dia bisa menyelamatkan hidupnya. Tampaknya Cener bukan buka mulutmu. Hanya saja, luar biasa.
Kenapa Helena hanya perlu gigit jari tengahnya keras-keras untuk mengobati penyakit jantungnya yang begitu parah hingga hampir sekarat? Jika Anda mengatakan bahwa ini adalah semacam terapi fisik, maka saya pasti tidak percaya. Jika serangan jantung yang serius terjadi tiba-tiba, apalagi menggigit jari tengah, bahkan jika seluruh jari tengah dipotong, itu tidak akan berhasil memiliki efek terapeutik pada penyakit jantung. Satu-satunya kemungkinan adalah Jenner harus menggunakan beberapa metode untuk meninggalkan semacam obat atau semacam energi di ujung jari tangan kanannya. Ya ampun, Jenner masih sangat muda, bagaimana dia bisa menguasai kemampuan yang luar biasa? Kita iklan dulu ya bosku biar gak di-reupload lagi di subscribe ya channel Febrian X Rere terima kasih. Pada saat ini, Helena menemukan bahwa Ye Zongquan menatap tangan kanannya dan menunjuk Tuhan, dan buru-buru mengepalkan tangan kanannya untuk menutupi luka di jari tengahnya. Pada saat ini, Ye Feng juga berlari, terkejut dan bertanya dengan sedikit kejutan, Helena, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Aku benar-benar baik-baik saja. Helena tersenyum sedikit dan berkata, mungkin para dokter di sini sangat terampil dan menyelamatkanku. Ye Feng masih tampak tidak percaya, dan bertanya, kalau begitu kamu sudah sembuh sekarang. Helena berkata, saya tidak yakin apakah itu sembuh, tetapi saya merasa jauh lebih baik sekarang dan seharusnya tidak ada bahaya. Bab 3324. Pada saat ini, Direktur Zhao juga berlari keluar dengan beberapa dokter. Ye Feng buru-buru menariknya dan bertanya, Direktur Zhao, Helena benar-benar baik-baik saja. Direktur Zhao mengangguk berulang kali dan berkata, indikator terkait tubuh yang mulia telah kembali normal, dan tampaknya kekuatan fisik dan semangatnya juga sangat baik, dan dia harus keluar dari bahaya, tetapi untuk situasi sebenarnya, itu mungkin membutuhkan lebih banyak pemeriksaan mendalam lebih lanjut. Ye Zongquan buru-buru berkata pada saat ini, kalau begitu cepat atur inspeksi paling komprehensif untuk Helena. Helena berkata pada saat ini, Tuan Ye, ini bukan awal sekarang. Karena saya keluar dari bahaya, lebih baik untuk fokus pada hal-hal penting dari upacara leluhur keluarga Ye terlebih dahulu, jika saya tertunda dalam bisnis. Aku benar-benar merasa kasihan. Sambil berbicara, Helena berkata lagi, saya tahu Anda pasti sangat tidak puas dengan penyembunyian penyakit saya, dan saya juga tahu bahwa semua ini adalah kesalahan saya, tetapi sekarang upacara pemujaan leluhur keluarga Ye tidak boleh dilewatkan. Saya bersedia untuk terus menemani Ye Feng ke upacara pemujaan leluhur sebagai tunangan Ye Feng. Adapun apakah akan terus memenuhi kontrak pernikahan, setelah upacara pemujaan leluhur, semuanya terserah Anda. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ketika Ye Zongquan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa Helena memang bukan gadis biasa. Dia bisa menunjukkan titik rasa sakitnya sekaligus, dan memberikan serangkaian alasan yang tidak bisa dia tolak. Sekarang Helena tidak dalam bahaya hidup, jika dia tidak menyapa kerabat sampingnya dengan anggota langsung keluarga Ye hari ini, kerabat itu pasti akan memiliki banyak diskusi dan fantasi. Lagi pula, banyak kerabat ingin menggunakan upacara pemujaan leluhur ini untuk melihat sekilas keindahan putri kerajaan Eropa Utara. Jika dia tidak berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur resmi besok, tidak hanya kerabatnya yang akan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab, tetapi dunia luar pasti akan memulai berbagai spekulasi tentang masalah ini. Karena itu, daripada ini, lebih baik membiarkan Helena mengikuti keluarga Ye untuk berhasil mengakhiri upacara pemujaan leluhur yang paling penting. Adapun apakah akan terus memenuhi kontrak pernikahan, Anda bisa menunggu instruktur berbicara lagi. 10.000 langkah mundur dan mengatakan bahwa pada saat itu keluarga Ye setidaknya dapat menggunakan Helena untuk menyembunyikan cacat fisik sebagai alasan untuk secara terbuka menceraikan keluarga kerajaan Nordik. Jadi, tanpa menunggu orang lain mengungkapkan pendapat mereka, dia segera mengangguk dan berkata, Helena, kamu dapat memiliki tanggung jawab ini. Ini benar-benar mengesankan. Jika itu masalahnya, maka kamu harus bergegas kembali ke hotel untuk bersiap dan berganti pakaian. Pastikan untuk tiba di Yejia Manor sebelum jam 9.30.